Udah? Oke. Terlalu jauh ya? Benar. Ya nanti tinggal lihat bisa. Ini pas nih mata. Pas, oke. Perkenalan dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron. Itu aja. Apa maksudnya? Kan cuma perkenalan nama doang. Perkenalan nama. Oh, Sebagai apa di sini? baik. Awalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron. Di KPH Harjani Bakti ini saya sebagai teknisi pabrik nilam. Sudah berapa lama di pabrik nilam bro? Kalau di pabrik nilam sendiri kurang lebih mau 2 tahun sekarang sih. Dari awal langsung di sana? Enggak, kebetulan dulu pernah istilah tuh magang selama di KPH Rinjani Barat, kurang lebih sekitaran 6 bulan di ruang perencanaan. Nah, setelah itu ada anggaran perubahan baru ditaruh di pabrik nilam. Apa aja kerjaannya di pabrik nilam? Di pabrik nilam sendiri ada banyak kerjaan. Pertama dari kita produksi nilam, terus memperbanyakan jenis tanaman nilam juga salah satunya. Sekarang udah berapa ini produksi nilamnya? Kalau sampai saat ini dari awal berdirinya pabrik kurang lebih sekitaran 20 liter lebih lah. Per hari? Kalau yang dari tahun kemarin. Itu per hari? Kalau yang perharinya kurang lebih tergantung. Kalau perharinya kurang lebih ya bisa lah nyampe 200 mili 300 mili lah perharinya. Oh, dikit Kalau ya? iya, kalau memang kan tergantung bahan bakunya sama kendala-kendala selama produksi juga. Jadi kan kadang-kadang banyak kendala yang kita alami selama kita produksi. Apa? Kalau dari kendalanya sendiri sih kan mulai dari kondensor yang mulai panas, terus mungkin kebocoran di bak daun, atau mungkin pengapian yang kadang-kadang tiba-tiba drop, mungkin faktor kayunya yang masih basah gitu sih biasanya. Itu buat menghasilkan segitu mili itu butuh berapa? Betul-betul kurang lebih kalau kita produksi start mulai nyalakan api itu sekitar jam 8 pagi, stop produksinya kurang lebih sampai jam 3 jam 4 Sore? iya. Cuma dapat 200 mili itu? Iya. Wah, luar biasa. Itu bahan bakunya berapa kilo Kalau yang segitu sih paling ya 15 kilo. 15 Tapi kalau itu kan kadang-kadang yang segitu bahan baku kan cuma ranting lah istilahnya, kan kebanyakan ranting-ranting nilam. Kalau umpamanya dalam bentuk daun aja ya bisa sih hampir 500 lebih lah sehari. Ya dengan itu tuh ranting dan daunnya? ya kan, jadi kalau daun-daun aja kayak yang kita suling atau kita destilasi, kayak kemarin kita masukkan bahan baku tuh 25 kilo, hasil dari produksinya itu kurang lebih 500 lebih lah, 500 mili untuk seharinya. Ada berapa orang gitu? Kalau di pabrik nilam sendiri ada kurang lebih 5 orang lah. 5 orang? Iya. Ada tugasnya ngapain aja? Ada yang pengontrol di api, terus pemecahan kayu mungkin sewaktu persiapan kayu bakarnya, terus ada yang apa namanya yang apa namanya kendalian di dalam, maksudnya kayak ngecek segala manometernya macam, terus ngontrol di bak daunnya. Jadi kan biar takutnya kalau kita dikontrol semakin tinggi nanti tekanannya bisa-bisa nanti meledak. Jadi harus ada yang kontrol, ada dua dan 1 orang di dalam, yang di belakang juga 2 orang. Nanti yang berfungsi ada yang mecah kayu, ada yang masukin ke dalam, yang 1 orang nanti nyari bahan baku atau sekaligus penjaga pabriknya lah. Kalau Bapak sebagai apa? Kalau saya sendiri sih sebagai teknisi pabriknya, ya biasa ngontrol di dalam aja. Ya kadang-kadang gantian sama temen yang lain, itu sih. Dulu pernah ikut ada pelatihannya Pak? Ada sih sempat pelatihannya dulu, tapi ya nggak ikut kan karena mungkin masih baru, sifatnya masih belum. Terus bisa ngoperasiin alat-alat tuh gimana? Kebetulan kan kita juga belajar dari teman-teman yang pernah ikut pelatihan, kita jadi sharing-sharing gimana sih cara-caranya, gimana caranya untuk dari produksi nilam tersebut. Sambilan juga kan kita cari tahu juga dari yang sudah berpengalaman, itu sih.
Itu hasilnya dijual kemana ya? Kalau kemarin yang sempat dijual ke Surabaya. Berapa kalau dijual harganya? Kalau kemarin harganya per liter itu sekitaran 400.000 sih. Dapat berapa liter kemarin dijual? Yang tahun kemarin tuh sekitaran 20 liter. Kalau yang sampai tahun ini, sampai bulan Juli? Nah, belum diana sih, belum di rekap lah semuanya. Masih dalam bentuk jerigen-jerigen. Masih terpisah. Produksinya udah berapa? Kalau sekarang sih baru, kalau yang tahun ini mungkin sekitaran 3 liter ada lah. Itu bahan baku ditanam di wilayahnya masyarakat gitu? Apa di kelompok tani yang di dalam kawasan? Kelompok tani dalam kawasan, jadi yang keluar sama masyarakat sendiri. Masyarakatnya jual ke sana? Iya. Bahan bakunya? Iya, jual ke KPH lah gitu. Ada berapa luasan itu? Kalau luasan sendiri yang pernah tahu untuk yang di Pusuk Lestari itu kurang lebih 20 hektar. Yang bahan bakunya? Ya, yang sempat ditanamin nilam lah dulu waktu tahun berapa itu. Sempat sekitaran 20 hektar sih yang pernah terlihat datanya. Panennya setiap hari? Kalau untuk panennya sendiri mungkin untuk yang pertama kali, untuk panen yang pertama misal dilakukan selama 6 bulan. Nah, setelah pemanen kedua, ketiga dan seterusnya bisa dilakukan 3 bulan sekali. Berarti kalau dia lagi nggak ada bahan baku di pabriknya? Jadi kan kalau sistemnya kita untuk pemanenan sendiri, jadi nggak harus sekaligus semuanya dipanen, jadi bertahap. Mungkin dari sekian petani ini kita bagi, misal kita butuh bahan baku sekian, jadi kita minta dari petani ini sekitaran orang harus bisa panen sekian banyak, jadi nggak harus semuanya. Jadi kan tetap berkelanjutan bahan baku yang kita dapetin. Berarti tiap hari tetap? Iya, tetap produksi. Suka dukanya selama jadi suka dukanya gimana ya? Kalau untuk suka dukanya ya ada sih, sama ya kita bawa enak aja untuk masalah kerjaan. Asli mana ya? Kalau asli Pagutan Mataram. Bolak-balik gitu? Bolak-balik. Udah nikah? Alhamdulillah masih lajang. Oh, masih lajang. Mau kasih nomor kontak? Waduh. Ada lagi yang mau ditanyain? Ayo lah. Yang menarik. Apa kejadian menarik dan unik mungkin? Ya mungkin selama di sana ada penampakan mungkin? Ya kalau untuk penampakan sih sering sih kita lihat. Kalau malam sih kan karena kondisi dekat pabrik dekat Pusuk gitu kan, identik Pusuk tuh kan hutan gitu. Kadang-kadang kalau pernah sesekali teman-teman dapat cerita dari teman-teman pernah ngeliat ini kejadian yang macam-macam lah. Banyak cerita sih kalau masalah hal-hal yang begitu. Pernah ikut pelatihan kemana? Belum pernah? Kalau untuk di Bandung? Kalau pelatihan sih kemarin sempat studi banding, sempat pelatihan ke pabrik nilam yang ada di Lombok Timur. Ya sekedar kita cari juga informasi, kan kita belajar juga sekalian di sana gimana cara penyulingannya yang di sana. Kalau yang di Lombok Timur tuh punya perusahaan? Ya, punya perusahaan. Nah, bedanya sama yang punya kita? Kapasitasnya, kalau kapasitas yang di Lombok Timur memang kapasitasnya lebih besar dari yang di KPH. Kalau dari hasilnya? Dari hasil ya banyak, karena kapasitasnya juga banyak, terus kualitasnya? Kualitasnya sama aja sih, untuk masalah kualitas minyak sama. Mungkin kalau dari segi hasil ya lebih banyak mereka karena kan kapasitas pabriknya tinggi, terus alatnya juga apa ya kayak kita bilang ya di atas rata-rata lah untuk masalah destilasi minyak nilamnya. Jadi ada yang mau disampaikan mungkin? Keluh kesah? Kalau untuk keluh kesah sih nggak ada ya, buat semuanya harapan buat semuanya tetap lestarikan hutan aja sih, itu aja. Ya toh bukan kita aja yang bakal menikmati. Kalau dari masyarakat di sana tanggapannya ada pabrik nilam? Tanggapannya justru juga masyarakat merasa terbantu, terutama masalah perekonomian kan. Kadang-kadang kita dengan adanya KPH juga, sebagai adanya pabrik milik KPH di Pusuk, jadi bisa membantu ekonomi masyarakat. Ya kita beli tanaman nilamnya masyarakat juga. Ada berapa
berapa orang? Kalau untuk petaninya kurang lebih 17 lah, 17 petani. Itu dibeli berapa per kilonya, Pak? Untuk per kilonya kita beli 1.500. Kalau Untuk 1 kilo. rata-rata per hari berarti mereka jual 15 kilo itu. Kalau enggak 15 kilo itu kan 15 kilo kering. Jadi kalau kita belinya kan masih dalam keadaan basah. Nah, jadi harganya beda lagi dengan harga yang kering. Jadi dari KPH sendiri kan belinya yang basah aja gitu. Oke, sekian saja mungkin dari kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.